Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rasulur rabbina bil haqq wa nutu antil kumul jannah udistumha bima kuntum ta'malun. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Qala Allahu ta'ala bil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum liyaqati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafidun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu mata qadama min damihi. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man khoma lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu mata qadama min damihi. Yang dimuliakan Allah, ibu, bapak, guru, karyawan SMK Ma'arif Kota Mukit, yang sangat saya banggakan, yang insya Allah juga dirahmati oleh Allah SWT, anak-anakku sekalian yang tergabung dalam keluarga besar SMK Ma'arif Kota Mukit. Tiada kata yang paling utama selain selalu kita panjatkan puja dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah berkenan memberikan rahmatnya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah kita hingga saat ini masih selalu diberikan kenikmatan iman, kenikmatan Islam, kenikmatan sehat, sehingga meskipun kita terpisah oleh ruang dan waktu, akan tetapi kita masih bisa bersilaturahmi lewat kesempatan yang baik ini. Sholawat salam semoga tetap tersanjungkan terhadap baginda Rasul Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan suri dan teladannya kepada kita semua, serta selalu kita nanti-nantikan syafaatnya mulai dari dunia ini terlebih di akhirat nanti. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, pada hari ini bertepatan dengan hari Kamis Wage tanggal 13 Mei 2021 ataupun 1 Syawal 1442 Hijriah adalah merupakan momentum yang sangat bersejarah bagi kita semua. Selama 1 bulan penuh kita ditempa oleh sebuah mesin yang namanya mesin Ramadan, oleh sebuah dapur candera di muka yang namanya dapur Ramadan. Nah, pada kesempatan ini anak-anak sekalian, kembali ingin saya garis bawahi bahwa sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 183 yang kami bacakan tadi adalah bahwa kewajiban puasa Ramadan itu benar-benar ditujukan untuk manusia-manusia yang beriman, sebagaimana juga telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kita. Anak-anakku sekalian dan ibu bapak guru,
karyawan yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini menilik dari yang dipanggil itu hanyalah orang-orang yang beriman, maka saya yakin 100%, bahkan mungkin bisa 150%, bahwa anak-anakku sekalian, Bapak Ibu guru karyawan sekalian, segenap sivitas akademika SMK Ma'arif Kota Bukit tentunya sudah melaksanakan puasa Ramadan 1 bulan penuh. Untuk apa kita melaksanakan puasa Ramadan selama 1 bulan penuh? Tidak lain sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 183 tadi, yaitu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, di sini tattaqun, supaya kita benar-benar setelah melaksanakan pendidikan selama 1 bulan penuh lewat kawah candra di muka yang namanya puasa Ramadan ini, kita saat ini benar-benar diberi gelar oleh Allah, gelar baru, yaitu golongan orang-orang yang muttaqin. Bagaimana kriteria orang yang beriman? Jadi menurut surat Al-Mu'minun yang saya bacakan tadi, bahwa kriteria orang yang beriman itu adalah qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung bagi orang-orang yang beriman. Apa kriteria dari beriman itu tadi, anak-anak sekalian, serta seluruh bapak-bapak dan ibu guru karyawan? Ternyata dalam surat yang kedua itu dijelaskan bahwa seorang yang beriman itu ditandai adalah orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Sehingga seringkali kami terus-menerus mendengungkan kepada Bapak Ibu guru sekalian, anak-anakku sekalian, karena sholat ini benar-benar merupakan kunci utama untuk membuka kesuksesan. Oleh karena itu, sholat juga merupakan tiang agama. Sudah sepantasnya lah kalau kita, supaya ibadah sholat kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita benar-benar melaksanakan sholat itu dengan penuh khusyuk dan tawadhu tentunya. Untuk yang berikutnya, ciri orang yang beriman itu adalah orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Artinya apa? Jadi segala sesuatu yang berafiliasi atau bertujuan untuk membawa kita ke arah durhaka atau ke arah kejahatan, sebaiknya harus kita hindari sejauh mungkin. Namun sebaliknya, hal-hal yang baik, hal-hal yang positif yang akan menuntun kita ke arah fastabiqul khairat, maka itu harus kita dekati, harus kita laksanakan. Anak-anakku sekalian, bahwa kriteria dari keimanan kita yang keempat sesuai dengan surat Al-Mu'minun di ayat 1-5 ini adalah orang-orang yang menunaikan zakat. Di mana zakat ini dibagi dalam 2, yaitu zakat mal dan zakat fitrah. Anak-anakku sekalian, sudahkah Anda melaksanakan zakat fitrah? Karena ini adalah merupakan kewajiban setiap muslim untuk menyempurnakan ibadah kita selama di bulan Ramadan kemarin. Jangan sampai terlambat anak-anakku sekalian. Jangan sampai terlambat. Jangan sampai terlambat. Karena kalau terlambat, nanti sebesar berapapun yang kita yakatkan itu akan menjadi sedekah. Dan seberat apapun, sebesar apapun sedekah yang kita berikan sebagai pengganti zakat fitrah, itu tidak akan mampu mengimbangi keutamaan ataupun pahala dari zakat fitrah
yang kita mengeluarkan beras atau makanan pokok sebesar 2,5 kilogram. Jadi 2,5 kilogram beras yang kita zakatkan di zakat fitrah itu benar-benar mampu mengalahkan sedekah yang nilainya mungkin bertriliun-triliun rupiah. Oleh karena itu sekali lagi kepada Bapak Ibu guru karyawan SMK Mari Kota Mukit, anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, zakat fitrah tolong jangan sampai terlupakan, jangan sampai lewat dari batas waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk yang kemudian, Bapak Ibu, ciri orang beriman yang berikutnya adalah orang-orang yang bisa menjaga kemaluannya. Anak-anakku sekalian, di tengah era teknologi informasi dan komunikasi yang saat ini sedang berembus kencang, marilah kita jaga iman kita, karena yang namanya perbuatan-perbuatan yang akan menjurus untuk ke arah zina itu di depan mata anak-anak sekalian. Oleh karena itu hindarilah, supaya kita benar-benar pantas dipanggil oleh Allah sebagai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Anak-anakku sekalian, menilik dari surat Al-Baqarah ayat 183 tadi jelas bahwa sebagai orang-orang yang beriman itu pasti diwajibkan oleh Allah untuk berpuasa. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, marilah puasa yang kemarin barangkali 30 hari atau 29 hari kemarin masih banyak dipenuhi oleh hal-hal yang sifatnya mudarat. Tahun depan harus lebih baik lagi, tahun depan harus lebih berkualitas, sehingga gelar mutakin itu benar-benar akan kita sandang dan pantas kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Anak-anakku sekalian, dasar dari puasa selain iman itu adalah iktisab. Apa itu iktisab? Iktisab itu adalah mengharap akan keridhaan Allah, mengharap akan ampunan Allah, sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Man soma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan dasar iman dan semata-mata mengharap keridhaan Allah, semata-mata mengharapkan ampunan Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, berarti bagaimana anak-anak sekalian dan Bapak Ibu guru sekalian? Saya yakin karena janji Allah dan didukung kuat oleh hadis Rasulullah, maka setelah kita melaksanakan puasa Ramadan selama 1 bulan penuh, kita di penghujung akhir bulan Ramadan dan dimulai di bulan 1 di bulan Syawal ini, insya Allah kita sudah tidak punya dosa sedikit pun dengan Allah, dan kita berhak kembali ke arah kesucian atau Idul Fitri. Anak-anakku sekalian, juga jangan lupa, mohon dievaluasi juga, apakah ketika sepertiga malam atau sepertiga bulan Ramadan kemarin kita juga sudah melakukan iktikaf, melakukan ibadah-ibadah sunnah seperti sholat tahajud, tahlil, ataupun baca Quran tadarus, sholat hajat, sholat tasbih, dan sedekah ataupun ibadah yang lain. Ingat anak-anak sekalian, malam Lailatul Qadar, malam yang penuh kemuliaan, yang keutamaannya itu adalah lebih baik daripada 1000 bulan, yang kalau kita hitung itu lebih dari 83 tahun. Ini salah satu keistimewaan umat Muhammad, anak-anakku sekalian. Keistimewaan umat Muhammad, meskipun hanya diberi oleh Allah itu umur yang pendek,
hadis Rasulullah hanya berkisar umur Muhammad itu 60 sampai 70 tahun, akan tetapi keutamaan yang bisa diraih oleh umat Muhammad itu bisa melebihi umat-umat sebelumnya. Bayangkan anak-anak sekalian, seandainya kita bisa menemukan malam Lailatul Qadar itu selama 10 kali saja, selama 10 tahun berturut-turut terus kita memakmurkan malam Lailatul Qadar, insya Allah umur kita itu setara dengan 830 tahun. Ini salah satu bukti keistimewaan umat Muhammad. Anak-anakku sekalian, hadis Rasulullah menyebutkan bahwa man khoma Lailatul Qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Anak-anakku sekalian, hadis ini relevan sejalan dengan hadis man khoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Man khoma Lailatul Qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, yang berarti adalah barang siapa yang bisa memakmurkan, yang bisa memuliakan malam Lailatul Qadar, maka seluruh dosanya juga akan diampuni, dosa-dosa yang telah lalu. Nah, ini anak-anak sekalian, memperkuat apa yang kami sampaikan tadi, bahwasanya di tanggal 1 Syawal ini kita benar-benar sudah diberikan kesucian oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, Bapak Ibu guru dan karyawan SMK Ma'arif Kota Mukit yang insya Allah juga dimuliakan oleh Allah. Pada tanggal 1 Syawal ini, marilah kita gunakan sebaik-baiknya untuk menyambung tali silaturahmi, untuk semakin mempererat ukhuwah Islamiyah, saling memaafkan, saling memberikan penghormatan, penghargaan kepada manusia satu dan yang lainnya, baik kerabat, saudara, teman, dan lain-lain. Evaluasilah Bapak Ibu dan anak-anak sekalian, apakah selama 1 tahun kemarin anak-anakku sekalian dan Bapak Ibu guru karyawan SMK Ma'arif Kota Mukit telah berbuat kesalahan yang menyakiti hati orang lain, yang hingga saat ini tentunya belum terhapus dosa. Oleh karena itu saya mengingatkan Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian, hakul Allah kita sudah dinyatakan 0 tidak mempunyai dosa. Namun hakul adami, anak-anak sekalian dan Bapak Ibu, kita harus introspeksi, kita harus evaluasi. Saya yakin tidak ada manusia yang sempurna, pasti mempunyai kesalahan kepada orang lain. Oleh karena itu tolong Bapak Ibu dan anak-anak sekalian, jangan sampai nanti kita di akhirat kita itu digolongkan orang-orang yang muflis. Apa itu muflis, anak-anak? Muflis adalah orang-orang yang bangkrut. Orang-orang yang bangkrut yang bagaimana? Yaitu orang-orang yang ketika membawa pahala sholat, membawa pahala puasa, membawa pahala sedekah dan amal baik lainnya, itu habis digunakan untuk membayar dosa-dosa kepada manusia yang lain, karena ketika berada di dunia itu belum sempat meminta maaf. Oleh karena itu jangan sampai ini terjadi, karena jika sampai terjadi sementara amal-amal puasa kita, amal-amal sholat kita, amal tadarus kita, amal sedekah kita itu telah habis semuanya digunakan untuk membayar dosa-dosa kita kepada orang lain ketika di dunia. Kalau memang benar-benar kita sudah kehabisan amal kita yang baik, maka sebaliknya dosa-dosa orang yang kita zalimi ketika di dunia itu ditimpakan kepada
kita semua. Naudzubillah min dzalik. Inilah Bapak Ibu guru sekalian, marilah untuk hakul adami, hubungannya dengan hablum minanas dan hablum minallah benar-benar kita sempurnakan, sehingga kesucian kita di bulan Syawal ini di tahun 1442 Hijriah benar-benar berkualitas, dan kita benar bisa kembali ke arah kesucian, baik yang berhubungan dengan hablum minallah dan kesucian baik yang berhubungan dengan hablum minanas, sehingga benar kita dikatakan orang yang mukminun dan orang-orang yang mutakin. Bapak Ibu guru sekalian, anak-anakku sekalian, dan seluruh sivitas akademika SMK Mahathir Kota Mukit yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang baik ini, kami atas nama lembaga dari pendidikan SMK Mahathir Kota Mukit, seandainya selama 1 tahun penuh ini banyak sekali kekurangan dalam rangka melayani kebutuhan, keperluan dari anak-anakku sekalian, baik dalam layanan pembelajaran maupun layanan administrasi maupun layanan yang lainnya. Kami sebagai manusia yang biasa tentunya juga tidak lepas dari yang namanya salah, tidak lepas dari yang namanya khilaf. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini, keluarga besar SMK Mahathir Kota Mukit mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, syamana wa syamakum minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Bapak Ibu guru, karyawan, anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, kiranya hanya itu, dan mudah-mudahan apa yang kita raih, apa yang telah kita capai selama 1 bulan Ramadan kemarin benar-benar bisa membawa keberkahan bagi kita semua, sehingga kita benar-benar dimasukkan dalam golongannya orang-orang yang muttaqin. Kiranya itu yang bisa kita sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.